Oke, pada video kali ini permasalahan yang akan kelompok kami ambil atau bahas yaitu mengenai catcalling. Seperti apa itu catcalling, bentuk-bentuknya, juga mencari solusi dan eksekusi mengenai masalah ini dari sudut pandang pelaku maupun korban. Serta evaluasi catcalling seperti seberapa jauh sih orang-orang mengenal catcalling sebagai pelecehan seksual verbal. Oke, sekian, lanjut saja ke video. Catcalling adalah perilaku verbal yang tidak diinginkan dan tidak pantas yang terjadi di tempat umum, seperti di jalan raya, transportasi umum, area publik seperti taman atau pasar, hingga lingkungan kerja maupun sekolah, yang dimana seseorang mengeluarkan komentar seksual atau komentar tidak sopan kepada orang yang tidak mereka kenal. Menurut survei yang dilakukan oleh American Seal, sebagian besar korban pelecehan catcalling adalah perempuan. Sebanyak 71% perempuan pernah mengalami catcalling, dan 53% diantaranya mendapatkan pelecehan secara fisik. Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa laki-laki juga menjadi korban catcalling. Namun, korban catcalling yang paling umum ialah perempuan. Lalu, catcalling juga terbagi dalam bermacam-macam bentuk. Yang pertama ialah komentar seksual atau merendahkan secara verbal terhadap orang yang menjadi sasaran. Yang kedua, gestur tubuh yang tidak senonoh seperti gerakan tangan atau gerakan tubuh lainnya yang tidak pantas. Yang ketiga, meniup peluit atau membuat suara serupa yang tidak pantas. Yang keempat, mengikuti orang yang menjadi sasaran dalam jarak dekat, mencoba memperhatikan mereka, bahkan mencoba untuk meminta nomor telepon untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh. Lalu yang kelima, melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan, seperti memegang lengan ataupun bahu, atau bahkan mencoba mencium atau meraba-raba orang yang menjadi sasaran. Selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya catcalling. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya catcalling adalah faktor biologis. Laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga mereka cenderung melakukan tindakan catcalling sebagai bentuk ekspresi seksual mereka. Namun, faktor lain yang mempengaruhi catcalling adalah faktor sosial budaya, seperti adanya sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki peran dominan dalam masyarakat. Selanjutnya ada dampak terjadinya catcalling. Tidak hanya merugikan bagi korban, catcalling juga memiliki dampak buruk bagi perilaku. Dampak bagi korban adalah berkurangnya rasa aman dan nyaman, terbatasnya pergerakan di ruang publik, menurunkan rasa percaya diri, dan dapat membahayakan kesehatan mental. Sementara dampak bagi pelaku adalah merusak reputasi, melanggar hukum, dan membahayakan kesehatan mental mereka sendiri. Solusi cara menyikapi catcalling. Yang pertama, memutuskan untuk menghindari atau melawan. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memutuskan apakah kamu perlu menghindari atau melawan. Sebab, ketika memutuskan untuk melawan, kamu juga perlu melihat situasi dan kondisi di saat kamu menjadi korban catcalling secara bijak. Jika situasi tidak memungkinkan untuk melawan, semisal para pelaku sedang berkerumun, sementara kamu sendirian, lebih baik menghindar saja. Dengan begitu, pelaku diharapkan akan menghentikan aksinya karena tidak mendapatkan respons yang mereka inginkan. Yang kedua, berani dan tunjukkan rasa ketidaknyamanan. Secara umum, pelaku catcalling pria akan menggoda wanita karena merasa bahwa wanita tidak berdaya. Maka dari itu, penting untuk menunjukkan keberanian agar pelaku tidak merasa lebih superior. Sebagai contoh, ketika kamu melakukan catcalling dalam kondisi ramai di tempat umum, kamu perlu berani untuk menunjukkan rasa ketidaknyamanan. Contohnya, kamu bisa menatap atau memelototi pelaku catcalling sembari menunjukkan gestur penolakan. Selain itu, jika memungkinkan, kamu juga dapat menegur pelaku secara langsung. Hal ini bertujuan agar mereka mendapatkan rasa malu dan orang-orang di sekitar menjadi sadar akan kesalahan yang pelaku lakukan. Yang ketiga, beranikan diri untuk meminta tolong. Tidak ada salahnya untuk memberanikan diri dan meminta tolong jika kamu mengalami pelecehan seksual seperti catcalling. Penting untuk melapor kepada pihak berwajib dan menceritakan kepada orang yang kamu percayai. Selain itu, jangan ragu untuk merekam tindakan catcalling melalui fitur kamera di handphone. Hal ini bertujuan untuk menyimpan bukti jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang keempat, hindari gerombolan anak laki-laki.
Memang benar, adanya catcalling dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja, tanpa mengenal jenis kelamin. Namun, kebanyakan pelaku pelecehan seksual tersebut adalah sekumpulan anak laki-laki. Hal ini dapat terjadi karena mereka merasa banyak dukungan dari teman-teman sebayanya untuk menggoda perempuan yang sedang lewat. Maka dari itu, jika kamu sedang berjalan sendirian di tempat sepi, hindarilah gerombolan anak laki-laki. Kamu dapat memilih rute lain atau mengajak teman untuk menemanimu ketika sedang beraktivitas di luar rumah, khususnya pada malam hari. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyikapi catcalling, yang merupakan bentuk pelecehan seksual. Kebanyakan pelaku pelecehan seksual tersebut merupakan laki-laki dan korbannya perempuan. Namun, perlu diingat bahwa catcalling dapat terjadi pada siapa saja. Artinya, laki-laki juga dapat mengalami catcalling dari perempuan. Oleh sebab itu, penting untuk senantiasa waspada dan pastikan untuk jeli melihat di sekitarmu. Jika kamu melihat seseorang yang dilecehkan, pastikan untuk membela si korbannya, bukan tersangkanya, dan melindungi korban tersebut. Jika kamu mengalami pelecehan seksual seperti catcalling, dan mungkin bingung untuk menceritakan ke siapa, segeralah hubungi psikolog. Evaluasi catcalling yang kami ambil yaitu mengenai sejauh mana orang-orang mengetahui tentang catcalling adalah bagian dari pelecehan seksual secara verbal. Masih banyak yang memahami catcalling dengan salah. Mereka menganggap bahwa catcalling adalah tanda bahwa korban menarik di mata pelaku. Padahal sebenarnya ini bukan merupakan pujian, melainkan pelecehan seksual secara verbal. Catcalling merupakan pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal. Hal ini biasanya dilakukan kepada korban, umumnya perempuan, saat sedang berjalan di tempat umum. Setelah di catcalling, korban akan merasa malu, tidak aman, dan tersinggung. Catcalling ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu, untuk kita, perempuan, harus tetap hati-hati. Beberapa orang menganggap bahwa catcalling hanya sebatas main-main atau pujian yang tidak berbahaya. Lalu, apa yang membuat catcalling begitu berbahaya adalah niat dibalik kata-katanya. Melempar atau memberikan komentar yang tidak diinginkan tentang tubuh wanita untuk memujinya adalah salah. Dan catcalling tidak hanya merusak mental wanita, tetapi juga melanggar haknya. Selanjutnya, catcalling membuat seseorang tidak merasa aman ketika di tempat umum.